Selamat pagi semuanya adik-adik. Nah adik-adik, kakak Gilang mau tanya nih. Kalau adik-adik lagi sedih, lagi marah, atau adik-adik lagi ada masalah, misalnya sulit mengerjakan sesuatu, siapa sih yang menjadi andalan adik-adik? Siapa? Bisa kakak, bisa mama, bisa papa ya? Atau orang-orang yang menurut adik-adik bisa membantu kesulitan adik-adik. Nah, kira-kira siapa lagi sih yang bisa kita andalkan kalau kita lagi ada masalah adik-adik? Iya, benar, Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sesuai dengan tema kita nih pada hari Minggu ini, Tuhan adalah andalanku. Bagaimana sih cara kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi? Nah, nanti kakak-kakak guru, bunda mau jelasin nih mengenai Tuhan adalah andalanku. Adik-adik ditonton ya, dari awal sampai akhir. Jangan di skip videonya. Selamat menyaksikan adik-adik. Adik semua, selamat pagi, aku Stella. Hari ini kita mau mulai biak kan? Jadi sebelum itu kita doa dulu yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari baru yang Kau beri. Sebentar, kami mau mulai sekolah minggu. Berkatilah kami semua agar selalu bersukacita dalam mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Walaupun online, tapi kita tetap semangat. Adik-adik, Bunda Susi mau tanya nih, kalau kalian lagi kesulitan, atau lagi sedih, atau lagi sakit, siapa yang kalian cari? Ayo, siapa? Pasti jawabannya mama atau papa ya? Betul, karena mama dan papa dapat diandalkan ya adik-adik ya. Tapi selain mama dan papa, ada lagi loh yang sangat-sangat bisa kita andalkan. Ada yang tahu? Betul, namanya Yesus. Nah, kali ini kita mau nonton dulu nih cerita tentang orang yang mengandalkan Tuhan. Yuk kita saksikan bersama-sama ya filmnya ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul.
Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain.
Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh, ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Simson yang sangat kuat. Bahkan ia dapat mengalahkan singa dengan tangan kosong. Tapi sayangnya ia menganggap dirinya hebat dan dia lupa bahwa semua kekuatannya itu dari Tuhan. Dia tidak lagi bersandar pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, seperti Simson yang diberikan kekuatan yang sangat besar, demikian juga setiap orang termasuk adik-adik juga diberikan kekuatan, maksudnya diberikan talenta dan kemampuan yang khusus oleh Tuhan. Ada yang bisa bermain gitar, ada yang bisa main piano, bisa pandai matematika atau pelajaran, ada yang pintar bernyanyi, pintar menggambar, bahkan ada juga yang pintar bercerita. Wah, masih banyak lagi deh ya. Namun ingatlah adik-adik, walaupun kita semua punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, jangan sampai membuat kita jadi sombong dan merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Nah, itu apalagi kalau sampai kita menghina orang lain, itu tidak boleh. Sebab ketika kita mulai menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, artinya kita mulai lupa siapa yang memberikan semua kemampuan itu. Sehingga kita tidak lagi bersandar sama Tuhan, melainkan mengandalkan diri kita sendiri seperti Simson adik-adik. Ya, hal itu membuat kita jadi jauh dari Tuhan, sehingga kita bisa gampang tergoda atau melakukan dosa. Seperti Simson, dia gampang tergoda, ditipu oleh seorang perempuan Filistin, ya, yang sebenarnya perempuan itu adalah musuhnya karena perempuan itu dari bangsa Filistin. Nah, adik-adik, semakin banyak kemampuan yang kita miliki, yang Tuhan kasih ke kita, kita juga harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita terhindar dari godaan, dari tipuan, dari dosa-dosa. Nah, adik-adik, Tuhan ingin memberikan kita kemampuan supaya kemampuan itu bisa kita pakai untuk melakukan kebaikan.
Misalnya, yang diberikan kemampuan cepat mengerti pelajaran atau pelajaran matematika. Nah, Tuhan mau kalian membantu teman-teman kalian yang kurang mengerti supaya mereka juga pintar seperti kalian. Nah, kalau yang diberikan kekuatan, nah, Tuhan mau kalian membantu teman-teman yang lemah, ya. Terus yang diberikan suara yang bagus, wah, Tuhan mau supaya kalian bisa memuji Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan, sehingga banyak orang yang mendengar dan senang mendengarkan puji-pujian yang indah pada Tuhan. Juga ada yang pintar cerita. Nah, Tuhan mau talentanya dipakai untuk menceritakan firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Nah, juga ada yang pintar main musik ya. Pasti ada yang pintar main piano, ya, ada yang bisa main gitar. Nah, Tuhan mau itu dipakai untuk mengiringi orang-orang bernyanyi di gereja. Wah, masih banyak lagi nih adik-adik. Tapi yang penting jangan menjadi sombong ya, karena semua yang Tuhan berikan itu kepada adik-adik untuk kita lakukan untuk kebaikan ya, untuk kita lakukan sebagai kebaikan ya, untuk Tuhan. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana Simson akhirnya berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya mengembalikan kekuatannya. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Lalu Simson dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya dan akhirnya Tuhan pun mengembalikan kekuatannya. Nah, Simson sadar. Dia tahu kalau tanpa ada pertolongan Tuhan, dia tidak bisa apa-apa. Dia bukan apa-apa adik-adik. Dan akhirnya Tuhan pun mengembalikan kekuatannya. Dan sehingga Simson berhasil merubuhkan benteng kota Filistin. Sehingga orang Filistin itu mati semua ya adik-adik ya. Adik-adik, mengandalkan Tuhan juga berarti saat kita merasa putus asa. Sepertinya kok udah belajar susah-susah nggak bisa-bisa nih. Nilainya masih tetap jelek terus. Wah, rasanya putus asa. Nah, kalau begini, yang perlu kalian lakukan adalah tetap belajar dan berdoa. Artinya kita tetap berusaha, tapi kita juga minta bantuan Tuhan Yesus supaya semua yang kita pelajari berguna, dan saat kita mengerjakan soal-soal ulangan kita bisa melakukannya dengan baik karena kita menyertakan Tuhan Yesus. Nah, sebagai manusia adik-adik, ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa lakukan karena manusia itu terbatas kemampuannya. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sangat hebat. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mampu membantu kita. Jadi kalau misalnya kalian lagi sedih adik-adik, nah kalian cukup berdoa, minta pertolongan Tuhan. Minta, Tuhan, Pak, saya sedang sedih, Tuhan tolong hibur saya, berikan saya kekuatan. Nah, setelah kalian berdoa, pasti kalian akan menjadi lebih tenang, lebih baik. Adik-adik, Bunda punya cerita nih. Dulu Bunda pernah kehilangan kacamata. Bunda cari kemana-mana, kesini, kesana, dibongkar semuanya. Kok nggak ada, nggak ketemu-temu. Bunda inget-inget lagi, apakah jatuh waktu Bunda belanja ke pasar. Tapi kok diinget-inget lagi, kayaknya kok nggak bawa kacamata. Terus Bunda cari lagi di mana-mana, semua dibongkar-bongkar. Tapi nggak ketemu. Terus Bunda ingat, oh iya ya, aku harus minta bantuan sama Tuhan Yesus nih. Lalu Bunda pun berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, kacamata saya di mana, bantuin saya Tuhan untuk cari kacamata saya. Bunda terus berdoa, setiap saat Bunda cari, Bunda berdoa. Terus belum ketemu nih adik-adik. Tapi keesokan harinya, pagi-pagi Bunda seperti pengen beresin lemari baju. Bunda bongkar lemari baju, beresin, mau ambil handuk. Tahu-tahu detik jatuh. Apa itu? Bunda lihat, nggak taunya kacamata. Kacamatanya ada di dalam tumpukan, jadi ditumpuk di antara baju-baju. Jadi kacamatanya di tengah-tengah. Wah, Bunda sangat senang. Wah, adik, Bunda yakin semua itu bukan kebetulan, tapi pimpinan Tuhan yang membantu Bunda untuk menemukan kacamata itu. Nah, adik-adik, jadi itulah salah satu cerita
hal yang sangat sederhana. Setiap kali kita ada masalah, selalu minta Tuhan Yesus yang pimpin supaya kita nggak salah ambil keputusan adik-adik. Jadi adik-adik seperti sesuai dengan firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita ingat ya, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan dan cerita kehidupan. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye. Mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti Yesus mengalahkan si iblis yang jahat. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santa Genoveva, Santa pelindung kota Paris di Prancis. Santa Genoveva lahir di Nanterre, sebuah desa kecil yang berjarak 6 km dari Paris, Prancis. Genoveva hidup bersama neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak kecil, Genoveva sudah bertekad akan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Genoveva rajin berdoa dan rajin berbagi kebaikan kepada orang-orang lain. Ia dikenal sebagai gadis yang lemah lembut dan murah hati. Dengan caranya sendiri, ia melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kisah yang terkenal dari Santa Genoveva adalah ketika suatu hari penduduk Paris menerima berita bahwa mereka akan diserang musuh. Saat itu, Genoveva tampil di depan banyak orang dan menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk mengandalkan Tuhan. Orang banyak percaya kepada Genoveva dan mulai berdoa dan berpuasa. Ajaibnya, tentara Hun yang akan menyerang mereka sekonyong-konyong berbalik dan tidak jadi menyerang kota Paris. Santa Genoveva memberikan teladan kepada kita untuk selalu taat kepada Tuhan dan berbelas kasih kepada semua orang setiap hari, bukan hanya pada waktu terdesak atau kesusahan. Genoveva juga memberikan teladan untuk selalu setia dan berani dalam mengandalkan Tuhan,
kapanpun dan dimanapun. Adik-adik, ayo kita belajar meneladani keberanian Santa Genoveva dalam mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di kisah Santa-Santa lainnya adik-adik. Dadah! Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil selembar kertas origami warna coklat, lalu dibuat seperti ini. Dan dibuat sepasang ya. Lalu, kita akan membuat orangnya dari stik es krim seperti ini, lalu dibuat seperti tanda tambah. Lalu, kita akan membuat baju dan wajahnya seperti ini. Setelah itu, dilem dan ditempel ke stik es krimnya. Nah, boleh dibuat bentuk kaki menggunakan spidol warna hitam seperti ini. Setelah itu, kita akan menempelkan kedua origami coklat tadi di tangan kanan dan kiri. Terakhir, kita akan menulis ayatnya menggunakan kertas putih seperti ini. Yeremia bab 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Dan selanjutnya tinggal ditempel ke origami yang tadi. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Teman-teman, gimana tadi bianya? Seru kan? Nah, sekarang kita udah selesai bia. Doa dulu yuk sebelumnya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu. Seperti firman-Mu yang kami dengar agar selalu mengandalkan Engkau, mulai hari ini kami mau belajar untuk tidak sombong dengan mengandalkan diri sendiri. Ingatkanlah kami bahwa semua yang kami miliki adalah dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Nah, gimana adik-adik? Udah dengerin kan video pengajaran kakak-kakak, guru, dan bunda pada hari Minggu ini? Gimana adik-adik? Kita sama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan ya. Mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi ada masalah apapun, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Gimana sih caranya? Kita berdoa kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan dan minta pertolongan Tuhan. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita dan menyertai kita melalui masalah yang sedang kita hadapi adik-adik. Dan jangan pernah menyerah ya, dan semangat. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, sekian sekolah minggu hari ini adik-adik. Terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan hari ini berguna untuk adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah!